Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Siti Musdalifah dengan NIM 20.300.240. Jadi, di video ini saya akan membahas mengenai manajemen pendidikan Islam. Pertama-tama yang harus diketahui adalah apa itu manajemen pendidikan. Konsep dari manajemen pendidikan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu manajemen dan pendidikan. Yuk kita pelajari satu persatu. Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage, yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya, serta suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip manajemen. Pembagian pekerjaan. Tujuan dari adanya pembagian pekerjaan ini adalah untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik dengan usaha yang sama. Yang kedua adalah authority dan responsibility. Authority adalah wewenang. Wewenang ini adalah hak untuk memberikan instruksi-instruksi dan kekuasaan yang meminta kepatuhan. Sedangkan responsibility atau tanggung jawab adalah tugas dan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh seorang pejabat untuk melaksanakan wewenang atau instruksi yang diberikan atasan kepadanya. Yang ketiga, disiplin. Nah, disiplin ini adalah hakikat dari kepatuhan. Nah, di mana seorang pekerja harus menaati persetujuan yang telah ditetapkan oleh para pemimpin di atasnya. Unity of Command atau kesatuan komando, yang bermakna untuk setiap tindakan seorang pegawai harus menaati instruksi-instruksi dari seorang atasan saja. Seorang karyawan tidak akan melaksanakan instruksi yang bersifat dualistik atau menerima arahan dari dua atasan. Yang kelima adalah unity of direction atau kesatuan arah. Ini merupakan persyaratan penting untuk kesatuan tindakan, koordinasi, kekuatan, dan memfokuskan usaha agar tujuan yang telah direncanakan berjalan sesuai apa yang diinginkan. Untuk prinsip dasar yang lain, silahkan dilihat di slide berikut ini. Yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan merupakan suatu proses berpikir sebelum kita melakukan sesuatu. Ini berarti bahwa semua pekerjaan harus diawali dengan perencanaan agar tujuan yang telah kita rencanakan dapat tercapai dengan baik. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Menurut Terry, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen yang dilaksanakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan, termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Contohnya pengelompokan dan pembagian kegiatan kerja dalam suatu organisasi yang dikehendaki oleh organisasi atau lembaga tersebut. Misalnya, ada yang berperan sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggotanya. Yang ketiga, pengarahan atau directing adalah proses memberikan bimbingan kepada rekan kerja sehingga menjadi karyawan yang berpengetahuan dan akan bekerja secara efektif mencapai sasaran yang telah ditentukan. Yang keempat, pengawasan atau controlling adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
Di slide tadi kita sudah belajar fungsi-fungsi manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Ingat ya, fungsi-fungsi manajemen yang telah kita pelajari akan membantu kita dalam meraih tujuan dalam suatu organisasi atau lembaga pendidikan. Manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan Islam punya tujuan yang sama, yakni mensukseskan proses pengelolaan pendidikan. Baik prinsip-prinsip dan fungsinya dalam pengelolaan pendidikan menggunakan konsep manajemen umum. Hanya saja perbedaannya terletak pada sasarannya. Sasaran manajemen pendidikan lebih luas atau umum, sedangkan sasaran manajemen pendidikan Islam lebih spesifik pada proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang menghadirkan nilai-nilai Islam. Silahkan disimak ya pengertian manajemen pendidikan Islam berikut ini dan fokus serta contoh-contoh manajemen pendidikan Islam.